Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Arapat Pohan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang ditulis oleh Habersang dan kawan-kawan dengan judul A Process Perspective on Organizational Failure, a Qualitative Meta-Analysis. Selanjutnya masuk pada bagian rumusan masalah. Terdapat ketidakjelasan pada model proses dalam menjelaskan keterkaitan dan mekanisme yang mendasari proses kegagalan organisasi seperti yang sudah terungkap. Jadi, model prosesnya itu dan mekanisme kegagalan organisasi itu masih belum terungkap. Kemudian masih adanya perdebatan antar peneliti mengenai model proses yang mungkin sangat cocok untuk mengatasi dikotomi eksternal dan internal. Jadi, kegagalan organisasi itu faktornya internal atau eksternal, itu masih ada perdebatan juga. Kemudian adanya batasan dalam generalisasi dan dukungan empiris dalam penelitian yang menggunakan model proses. Jadi model proses ini juga dalam kajian literatur masih sangat terbatas. Jadi ini yang dianggap masih menjadi masalah oleh peneliti. Baik, yang selanjutnya terkait teori. Untuk penelitian kualitatif, teori ini sangat perlu karena teori ini fungsinya itu seperti kompas, yaitu yang menunjukkan bagaimana suatu penelitian itu dari dimulai sampai akhirnya itu bagaimana dalam penelitian kualitatif vitalnya sebuah teori itu seperti itu. Jadi mulai dari panduan dalam menentukan fokus penelitian, pertanyaan penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta sampai interpretasi data itu menggunakan teori. Seperti yang dijelaskan sebelumnya juga bahwasanya adanya masih tidak jelas dikotomi antara internal dan eksternal dalam pemodelan jatuhnya suatu organisasi. Jadi di sini penulis menyertakan teori tentang internal dan eksternal seperti itu. Jadi jelas dia ketika membahas tentang internal dan eksternal suatu organisasi, maka dimasukkan teori yang membahas pembahasan tentang internal dan eksternal. Di sini dapat dilihat teori yang eksternal itu meliputi industrial organizational theory, kemudian population ecology theory, institutional theory, strategic choice theory. Kemudian yang teori internal ada resource based view theory, kemudian contingency theory, kemudian upper echelon theory, groupthink theory, dan threat rigidity effect theory. Pada bagian metode dan analisis data, penelitian ini mengadopsi desain penelitian kualitatif meta-analysis. Kualitatif meta-analysis adalah desain penelitian untuk mensintesis data kualitatif primer dari studi kasus. Jadi singkatnya, meta-analysis ini adalah the analysis of result analysis. Jadi menganalisis kembali hasil-hasil analisis penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian terdapat 3 langkah yang dilakukan peneliti dalam pencarian studi kasus yang relevan pada kegagalan organisasi. Yang pertama, berdasarkan kata kunci, yaitu dia menggunakan search engine, diisi web of knowledge, case entry, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, meninjau daftar referensi makalah terkait kegagalan organisasional pada jurnal-jurnal publikasi terkenal. Jadi mengeksplor dari jurnal-jurnal yang tier tinggi seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan pencarian pada Google Cendekia. Dari hasil pencarian pertama ini didapatkan sampel awal yaitu 117 kasus. Nah, kemudian pemilihan kriteria studi kasus dikerucutkan lagi di sini, yaitu menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan kualitas basis data kasus. Yang pertama, hanya menyertakan studi kasus yang sesuai dengan definisi penulis tentang kegagalan organisasional. Kemudian yang kedua, memeriksa kualitas setiap kasus seperti cakupan kasus, kelengkapan kasus, dan kredibilitas kasus. Setelah melalui tahapan kriteria, total kasus menjadi 43, jadi lebih mengkerucut lagi. Nah, di sini 43 kasus yang sudah terpilih tadi dilampirkan agar lebih memperjelas lagi daftar kasus-kasusnya itu supaya orang yang tertarik membaca artikel ini juga melihat bagaimana pemetaan kasus yang dipilih tadi, bagaimana kesesuaian antara kasus yang dipilih untuk
mendeskripsikan kasus yang akan diteliti, kesesuaiannya seperti itu. Kemudian analisis datanya, data dianalisa dengan menggunakan software program Atlas TI. Langkah-langkah dalam analisis data. Jadi Atlas TI ini termasuk dalam KIDAS, Qualitative Data Analysis Software. Jadi software yang membantu proses pengumpulan data dan pengolahan data penelitian kualitatif. Jadi prosesnya adalah yang pertama mengembangkan skema pengkodean deduktif. Yang kedua melakukan within case analysis dengan mengkode studi kasus terpisah secara line by line dengan membandingkan, menguji, dan mengkonseptualisasi dan mengkategorisasi data. Yang ketiga menggunakan axial coding, kemudian menganalisa hubungan antara kode dengan membedakan antara hubungan unidirectional dan reciprocal, kemudian memetakan secara visual setiap kasus kegagalan organisasi sebagai model proses yang terperinci, kemudian melakukan cross case analysis, kemudian pada masing-masing 4 kelompok diperiksa mekanisme yang mendasari proses kegagalan. Jadi pada proses ke-6 tadi, pada proses cross case didapatkan 4 faktor, yaitu 4 klaster, yaitu imperialis, laggard, villain, dan politicize. Nah, yang selanjutnya di sini tabel penjelasan teori. Dalam tabel 2, peneliti mencoba memaparkan literatur tentang kegagalan organisasi sebelumnya, kemudian peneliti mengembangkan skala deduktif dengan memasukkan teori-teori yang dominan pada studi kegagalan organisasi. Kemudian dari teori-teori ini didapatkan dari proses literatur review. Jadi memang dari 43 kasus tadi yang direview didapatkan teori-teori seperti yang terpaparkan pada tabel 2. Nah, pada tabel 3 yaitu menjelaskan dengan kode density dan kode frekuensi. Di sini dijelaskan menampilkan hasil frekuensi dan kepadatan kode dominan yang mencerminkan tema inti dari setiap kelompok kasus. Nah, di tabel 4 ini juga kita dapat melihat ada 4 faktor di sini, yaitu imperialis, laggard, villain, dan politicize. Kemudian masuk kepada validitas analisis data. Jadi menggunakan beberapa studi kasus dan memberikan alasan untuk pemilihan kasus untuk menetapkan validitas eksternal. Memastikan bahwa setiap kasus sesuai dengan pertanyaan penelitian. Jadi kasus-kasus ini juga harus diteliti lagi, dipastikan lagi dia sesuai apa tidak dengan pertanyaan penelitian. Jangan ada kasus-kasus yang dibahas ini tidak lain atau tidak koheren dengan pertanyaan penelitiannya. Kemudian yang kedua, untuk meminimalkan idiosinkresis peneliti menggunakan database yang dibantu oleh komputer Atlas T yang menyimpan semua pengkodean dan keputusan selama analisis. Jadi memang KIDAS ini atau Qualitative Data Analysis Software pembantu penelitian kualitatif ini memang untuk membantu kekurangan kita sebagai manusia yang memiliki keterbatasan dalam memori dan menjabarkan data seperti itu. Kemudian menguji kelengkapan intersubjektif dalam tim peneliti menggunakan Atlas T tadi. Kemudian menggunakan berbagai bentuk triangulasi untuk memeriksa dan meningkatkan validitas penelitian. Untuk meningkatkan validitas, peneliti menggunakan debriefing dan mengeksploitasi variasi kesempatan untuk mendapatkan feedback temuan awal pada berbagai tahap studi. Jadi memang triangulasi ini memang meningkatkan validitas penelitian karena tidak cukup hanya menggunakan satu metode saja, akan tetapi perlu metode-metode lain untuk meningkatkan validitas penelitian tersebut. Baik, bagian selanjutnya yaitu temuan setelah peneliti melakukan literatur review tentang pola kegagalan organisasi tadi. Maka temuannya di sini adalah para peneliti ini menemukan pola dasar kegagalan suatu organisasi. Di sini yang pertama itu ada imperialis archetype, yaitu pola imperialis. Jadi pola imperialis ini menggambarkan transformasi organisasi dari kreatif menjadi imperialis yang ceroboh. Jadi di sini awalnya organisasi ini memiliki keuangan yang bagus, jadi pekerja-pekerjanya juga bagus. Akan tetapi lama-kelamaan mereka mendapatkan kegagalan. Contohnya di sini pada pra-condition
semuanya perusahaan masih berjalan baik dan memiliki keuangan yang sehat. Kemudian masuk pada obedience rigidity atau kekakuan kepatuhan. Kemudian yang selanjutnya endorsement rigidity atau kekakuan dukungan, yaitu pemangku kepentingan eksternal menyetujui pengambilan keputusan yang beresiko. Masuk selanjutnya ada authority conflict, yaitu ekspansi berlebihan yang tidak fokus menjadi sumber masalah. Kemudian masuk pada adaptation conflict, manajemen puncak dengan keras kepala melanjutkan ekspansi dan terjadi konflik adaptasi yang serius. Jadi mereka tidak sanggup beradaptasi. Yang selanjutnya adalah laggard archetype, yaitu pola lamban. Dikatakan di sini bahwa laggard archetype ini menunjukkan jatuhnya pemimpin industri. Organisasi lambat dalam beradaptasi dan tidak mau berinovasi, kemudian menjadi tertinggal. Jadi model selanjutnya adalah organisasi itu bisa tertinggal karena tidak mau berinovasi. Di sini pada precondition perusahaan ini beroperasi dengan nyaman dan menjadi pemimpin pasar. Yang selanjutnya masuk pada identity rigidity, yaitu kekakuan identitas. Pemahaman yang terbentuk bagaimana organisasi mendefinisikan diri mereka. Di sini mereka sudah terkonsep bahwasanya mereka itu pemimpin pasar dan posisi mereka itu aman. Pola pikirnya seperti itu. Jadi ini adalah suatu yang berbahaya. Nah, masuk pada selanjutnya pada makro level, yaitu adaptation conflict. Ketidakcocokan strategi organisasi dengan tuntutan pasar. Jadi mereka sudah tertinggal, pasar inginnya, demand-nya sudah tinggi, mereka masih tidak mampu mengikuti itu. Kemudian selanjutnya identity conflict. Perusahaan sadar bahwa mereka bukan lagi pemimpin pasar. Jadi pada identity rigidity mereka sudah merasa nyaman, ternyata mereka itu sudah tidak diakui lagi di pasar. Kemudian resource rigidity, ketika mereka ingin berinovasi akan tetapi resource-nya itu sumber dayanya tidak bisa, atau resource-nya sangat rigid, tidak bisa dimanuver untuk melakukan inovasi. Pola selanjutnya adalah pola villain archetype, yaitu pola dasar penjahat. Pola dasar yang menggambarkan bahwa pola ini menggambarkan bahwa warga atau anggota korporat yang baik menjadi penjahat yang rakus. Penyebabnya adalah manajer yang tidak bermoral, menyebabkan warga korporat menjadi kehilangan legitimasinya. Jadi manajemennya itu merusak kondisi lingkungan di perusahaannya. Di sini jelaskan bahwa pada pracondition warga korporat berkinerja baik. Kemudian rigidity of immorality masuk pada micro level, yaitu kekakuan amoral, nilai-nilai tidak etis yang terkait dengan kinerja kegiatan tidak bermoral. Jadi terjadi kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral di sini. Kemudian endorsement rigidity atau kekakuan dukungan, ini menggambarkan bahwa ada kecenderungan menutupi kesalahan dan pemangku kepentingan eksternal yang dominan melancarkan proses tidak amoral itu. Jadi pemimpin-pemimpin atau pemangku kepentingan yang eksternal ini yang memiliki kekuasaan membuat lancar semua proses yang tidak bermoral tadi. Kemudian masuk pada legitimasi konflik. Terjadi perubahan dukungan publik, tidak dipercaya lagi oleh warganya, perusahaan itu sendiri, manajemennya. Kemudian di sini konfliknya terjadi dan terjadilah organizational failure, kegagalan organisasi itu. Kemudian pada selanjutnya itu politicized archetype, itu pada prakondisi merupakan pemain mapan dan memiliki keunggulan kompetitif. Perusahaan ini perusahaan yang mapan. Kemudian terjadi resource rigidity, yaitu sumber daya untuk strategi baru tidak tersedia. Kemudian masuk pada authority conflict, karena ada serikat kerja maka ada budaya saling pengertian. Kemudian adaptation conflict, tekanan pemangku kepentingan internal memicu konflik adaptasi yang serius. Adanya tekanan dari internal, jadi terjadilah adaptasi konflik
Kemudian societal conflict, melibatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal yang menentang strategi organisasi yang mengubah hubungan mereka menjadi aktor tingkat lapangan. Jadi internal dan eksternal sudah terjadi konflik, maka terjadilah organization. Jadi di sini setelah melakukan literatur review, analisis, mensintesis hasil-hasil penelitian tadi, mereka peneliti ini mengkonklusi ada 4 pola kegagalan organisasi. Jadi terjawab semua yang di rumusan masalah tadi. Mereka menggambarkan polanya yang jelas bagaimana organisasi itu bisa gagal. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dan juga saran. Kelebihannya adalah menggunakan meta-analisis kualitatif merupakan keunggulan dan penelitian ini karena mendorong literatur ke arah pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana kegagalan organisasi. Jadi jelas bagaimana organisasi itu bisa gagal. Kemudian menggunakan triangulasi untuk memeriksa dan meningkatkan validitas penelitian. Jelas triangulasi itu sangat baik dilakukan dalam penelitian. Kemudian data diambil dari berbagai negara. Yang selanjutnya adalah kekurangannya adalah setelah saya melakukan research, ternyata Boolean search ini dapat menyebabkan tidak tersaringnya dokumen yang relevan, terlewatkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, terdapat kecenderungan peneliti terhadap penelitian yang memiliki kesesuaian dengan tujuannya, sehingga memiliki potensi mengabaikan penelitian yang memiliki kesamaan topik penelitian. Jadi memang meta-analisis tadi, mereka menentukan kriteria tertentu untuk masuk ke dalam penelitian ini. Jadi bisa saja seperti itu, tapi tidak mutlak. Ini menurut saya pribadi. Kemudian sarannya adalah sebaiknya penelitian ini menggunakan kesamaan dengan topik penelitian lainnya, bukan berdasarkan kesesuaian dengan tujuan yang diinginkan peneliti saja. Memang betul yang kita cari itu memang sesuai dengan pertanyaan penelitian, akan tetapi ada baiknya jika kiranya sesuai, ada artikel-artikel sesuai itu yang agak menjauhkan dari tujuan penelitiannya, akan tetapi masih sinkron, itu perlu juga diapai. Itu menurut saya. Baik, saya kira itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.